Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal tata cara mandi wajib yang sah, yang benar seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan terkait apakah mandi wajib harus menggunakan air yang mengalir. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas soal jenis air yang harus kita gunakan pada saat mandi wajib atau mandi junub, atau mungkin teman-teman ada yang menyebut mandi tobat, mandi besar, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman Tren Quran, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasannya soal tata cara mandi wajib yang benar. Nah, ini pertanyaan terkait air. Jadi ini sudah pernah kita bahas soal syarat-syarat air yang harus kita gunakan pada saat mandi wajib. Nah, saya sudah pernah menyebutkan beberapa air yang bisa digunakan, misalnya air sungai, air sumur, air hujan, kemudian air dari keran, dan air lainnya yang intinya kalau dalam ilmu fikih itu harus suci dan mensucikan. Jadi bukan hanya sekedar suci, tapi harus mensucikan. Nah, kita juga sudah bahas soal air yang berada di kolam, air yang berada di bak, itu syaratnya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan kembali teman-teman. Jadi, sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau misalnya mandi di bak? Jadi, kita sudah jelaskan bahwa kalau misalnya mandi menggunakan bak, itu ukuran berapa saja boleh, tapi syaratnya kalau pada saat mandi jangan sampai ada air bekas mandi kita yang masuk ke situ, yang masuk ke bak atau ke ember pada saat mandi wajib. Apalagi kita sudah membaca niat. Jadi kalau misalnya mandi di bak, boleh dengan ukuran apa saja, tapi jangan ada air sisa atau air bekas dari mandi wajib yang masuk di bak tersebut. Nah, bagaimana misalnya kalau memang ternyata ada air yang masuk ke dalam bak tersebut? Nah, syaratnya teman-teman, itu airnya harus minimal 2 kullah. Itu sudah kita bahas. Kita sebelumnya sudah bahas bahwa kalau air 2 kullah dalam bak, ukuran baknya itu minimal 60 x 60 x 60. Jadi 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, dan 60 cm tingginya. Itu paling minimalnya. Tapi kata Gus Baha dalam salah satu ceramahnya, kalau bisa ukuran baknya itu 1 kubik. Jadi kalau 1 kubik itu 1 meter lebarnya atau 100 cm lebarnya, kemudian 100 cm panjangnya, dan 100 cm tingginya. Nah, itu syarat minimal air di bak itu bisa mencukupi 2 kullah. Nah, tentunya pada saat mulai mandi airnya sudah kita penuhkan. Jadi sekalipun ukuran baknya 1 x 1 tapi airnya cuma separuhnya, itu belum cukup 2 kullah. Nah, artinya apa teman-teman? Syarat bak dan airnya usahakan terpenuhi dulu. Dan airnya harus suci dan mensucikan. Bisa dari air keran, air sumur, air hujan, air sungai, air laut, itu semua bisa digunakan. Nah, pertanyaan intinya teman-teman, jadi ada yang bertanya, apakah mandi wajib harus menggunakan air yang mengalir? Jawabannya tentu tidak. Kalau menggunakan air yang mengalir, misalnya dari keran langsung, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita tidak perlu lagi khawatir soal air mustamal ataupun air mutaghayyir. Kalau air mustamal itu maksudnya kita pada saat mandi wajib, air bekas mandi wajib kita terpercik masuk ke dalam ember yang ukuran embernya itu kurang dari 2 kullah. Tentunya status airnya bukan lagi air yang suci dan mensucikan, tapi air yang mustamal. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan shower atau keran? Nah, tentunya jawabannya sudah kita jawab juga, bahwa kalau teman-teman mandi wajib menggunakan shower, itu bisa sama dengan kalau kita menggunakan langsung dari keran air, itu juga bisa, karena itu jauh lebih aman. Kita sudah terhindar dari
masalah air mustakmal atau air mutaghayyir. Nah, ini perlu saya tambahkan juga, teman-teman, yang paling sering masuk pertanyaan di channel ini, apakah mandi wajib harus pakai sabun atau sampo? Nah, ini akan kita jawab. Sebenarnya, teman-teman kalau mau pakai sabun ataupun sampo itu bisa. Jadi, kalau misalnya mandi wajib, usahakan selesaikan dulu mandi wajibnya, baru setelah selesai mandi wajib, dengan syarat itu sudah niat, badannya sudah basah semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lipatannya, lubang-lubangnya semua sudah basah sempurna dan bersih dari najis, baru kemudian mulai dengan mandi biasa. Tapi ingat bahwa prinsip Islam pada saat melakukan istinja jangan boros air. Itulah sebabnya mengapa pada saat wudhu di awal kaki tidak perlu dibersihkan langsung, nanti di akhir saja. Itu prinsipnya adalah agar kita tidak melakukan pemborosan air. Jadi teman-teman, sudah kita jawab pertanyaannya, apakah pada saat mandi wajib menggunakan air yang mengalir itu harus atau tidak? Itu jawabannya tidak harus. Boleh dengan air dari bak ataupun dari ember. Tapi kalau menggunakan ember, teman-teman, karena itu pasti kurang dari 2 kullah, usahakan jangan sampai ada air yang terpercik masuk, dan usahakan mandinya sambil jongkok. Itulah kenapa ada yang komentar, dulu guru-guru kami itu mengajari kalau mandi wajib itu usahakan jongkok. Itu salah satu hikmahnya, jangan sampai ada air yang masuk ke ember tadi, sehingga status airnya bukan lagi air yang suci mensucikan, tapi air yang mustakmal. Nah, pertanyaan terkait apakah boleh mandi wajib, yang pertama kita lakukan pakai sampo dan sabun dulu, baru kemudian mandi wajib. Karena alasannya ada minyak di rambut, atau mungkin wajahnya yang pernah pakai make up dan berminyak dan lain sebagainya. Apakah boleh pakai sabun dan sampo dulu di awal? Nah, ini akan kita jawab di video berikutnya. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.